Ya, ini kita dahulukan ada pertanyaan dari KBRI yang ada di Singapura. Mari lanjutkan. Nih bisa sambung yang dari KBRI. Pertanyaan langsung dari KBRI di Singapura. Mari saya beri kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Bintang. Saya bekerja, nama saya Bintang Ustadz. Bintang. Yeah. Ya. Saya bekerja di KBRI Singapura. Kami sekeluarga sudah tinggal kurang lebih 3 tahun di Singapura, Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kemarin sempat bertemu Pak Tekno waktu beliau ke Singapura kemarin. Oh ya, alhamdulillah. Itu orangnya Jadi di sini. Ya, siap. Jadi mohon izin kami mau menanyakan satu hal, Ustadz. Jadi Islam kan adalah agama rahmatan lil alamin, Ustadz. Ya. Kita selalu menebarkan kasih sayang, seharusnya kan seperti itu. Tapi belakangan kan kita sama-sama lihat bahwa di Timur Tengah yang notabene itu dekat dengan sumber kebudayaan Islam justru lebih lebih kental dengan nuansa kekerasannya, Ustadz. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah pemahamannya yang keliru atau seperti apa ini? Karena kan mereka juga menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, bahwa kadang mereka menyebut bahwa orang kafir itu halal darahnya dan sebagainya. Jadi mohon pencerahannya, Ustadz, sekaligus ini sebagai sebagai counter kita terhadap stereotyping terhadap orang Islam. Karena kalau kita tidak memberikan istilahnya feedback bahwa Islam itu sebenarnya bukan seperti itu, kan cap teroris itu akan selalu disematkan ke Islam terus gitu, Ustaz. Ya. Demikian Ustadz pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya dan salam untuk seluruh jamaah Ahad Pagi yang ada di Solo. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini titip salam dari saudara kita Bintang yang dari KBRI Singapura. Salamnya buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam juga kembali pada saudara dari kami ya, untuk menyampaikan salam dengan saudara dan keluarga ya. Salam saya. Siap. Saya jawab pertanyaan ini. Jadi saudara perlu tahu, Timur Tengah, Cina, Rusia, Arab, Indonesia itu bukan ukuran Islam. Ya. Bukan ukuran Islam. Yang kekerasan itu sebetulnya bukan Timur Tengah saja. Indonesia ini juga banyak di kekerasan. Malah selalu ditayangkan sekarang itu di Indonesia malah darurat dengan kekerasan seksual. Jadi kekerasan bukan sekedar kekerasan seksual. Jadi pembunuhan pada anak-anak, perkosa beramai-ramai ternyata bunuh, itu negeri kita. Apa bedanya dengan Timur Tengah? Ya, apa itu dibenarkan Islam? Jauh dari tuntunan Islam. Maka manusia itu menjadi baik, bangsa menjadi baik, umat manusia jadi baik dulu karena Al-Quran. Ya, maka sudah kalau manusia atau bangsa atau masyarakat manusia ini mengabaikan Al-Quran, ya akan jadi tidak baik. Andai kata manusia itu bisa menjadi baik tanpa Al-Quran, Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak mengutus Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Karena sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa kitab suci. Mengapa masih menurunkan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dari sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum diturunkan Nabi Muhammad, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Dengan selamat manusia bebas dari kesesatan karena Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang biiznihi, dengan izin Allah. Wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dalam surat Al-Maidah ya, ayat 15-16.
menunjukkan manusianya ke jalan yang lurus. Maka dengan Al-Quran lah manusia selamat. Dengan Al-Quran manusia bisa sabar, bisa menahan amarahnya, bisa tidak berbuat kekerasan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran lah manusia ditunjukkan ke jalan yang lurus. Maka kalau itu diabaikan Al-Quran itu, ya pasti akan menemui kesesatan. Fasaufa yalqauna ghayya. Jadi generasi yang jelek itu kata Allah, generasi yang mengabaikan sholat menuruti hawa nafsu. Itu jelas kalau mengabaikan sholat menuruti hawa nafsu berarti generasi yang jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan Al-Quran. Maka kalau ada orang-orang yang ngecap ini teroris itu sebenarnya tidak tahu tentang Islam, ya tidak tahu tentang Islam, seolah-olah antara teroris dengan Islam itu seolah identik. Maka MTA pernah adakan tabligh akbar bersama yang lain, masih ulama satu ya. Di situ ditegaskan bahwa Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Antara teroris dan Islam tidak ada hubungannya sama sekali. Karena Nabi kita mengajarkan apa itu? Umat Islam itu Allah itu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lemah lembut, kasih sayang, mencintai kepada kasih sayang, mencintai kepada kelemah lembutan. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Allah mencintai dan memberikan kepada orang yang punya sifat lemah lembut tadi, tidak diberikan kepada orang yang kekerasan. Wala yu'ti ala masiwa, dan tidak akan diberikan kepada selain sifat kelemah lembutan tadi. Jadi Allah itu punya sifat kasih sayang lemah lembut, maka orang yang si kasih sayang lemah lembut itu dicintai Allah. Sifat itu tidak diberikan kepada orang yang kekerasan. Maka teroris itu bukan Islam. Islam tidak mengajarkan sama sekali teroris. Adapun kalau orang yang melakukan teroris itu ada yang beragama Islam, itu bukan Islamnya, tapi siapa? Manusianya. Ya, kalau teroris di Indonesia mungkin kebanyakan beragama Islam, terus dicap Islamnya. Ya, tapi di luar negeri banyak, malah sering terjadi. Di Amerika terjadi penembakan membabi buta itu, berapa orang yang mati karena ditembak tanpa ada sebab apa-apa. Apa tidak teroris itu? Ya teroris juga, bukan orang Islam di sana. Maka itulah, jadi teroris dengan Islam tidak ada hubungannya. Kalau kebetulan ada yang melakukan teror itu kebetulan orang Islam, itu bukan Islamnya yang salah, tapi manusianya yang salah. Nah, supaya dipahami itu, supaya dipisahkan antara agama dan manusia. Kalau manusia mau dituntut dengan agama, mengamalkan agama yang betul, tentu tidak akan terjadi teroris. Ya? Nah, kalau melaksanakan agama dengan betul, sebarkan kasih sayang, itu sudah tanyakan tadi, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, tidak mengharapkan upah apapun, tidak mengharapkan imbalan apapun, tapi yang diharapkan apa? Menebarkan kasih sayang. Itu perintah Allah. Allah mengatakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Dalam surat An-Najm ya. Katakanlah Muhammad, saya tidak minta upah, tidak minta imbalan dalam dakwahku ini, tetapi yang kami kehendaki dengan dakwahku ini supaya timbul rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Maka Islam itu sebetulnya menebarkan kasih sayang, bukan menebarkan kekerasan, ya, menebarkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Itulah Islam. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Ini saudara kita yang ada di Singapura, di KBRI itu.